Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang bisa diharapkan. Kali ini saya akan membuat atau mengulas pernyataan Gibran sebagai calon wakil presiden atau wakil presiden terpilih. Gibran memberikan kabar bahwa nanti kabinet pada pemerintahan Prabowo Gibran akan diisi dari kalangan profesionalisme, tapi dia masih enggan membeberkan lebih lanjut tentang komposisi kabinet tersebut. Gibran hanya menegaskan bahwa penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif dari presiden terpilih. Banyak profesional nanti urusannya, nanti itu kata-katanya. Keputusannya sekali lagi pada presiden terpilih. Keputusannya ada pada Pak Prabowo. Nah, itu. Jadi urusan kabinet nanti kan yang punyai hak prerogatif penuh adalah presiden. Ya betul lah sebagai apa yang disampaikan oleh Gibran ya kita tunggu mana-mana yang akan masuk di dalam kabinetnya. Ada dua hal yang saya tangkap dari statement Gibran. Yang pertama, kabinetnya bakal diisi banyak kalangan profesional. Pertanyaannya sebanyak apa? Apa 10 kah? 15 kah? Yang penting komposisinya atau presentasinya berapa? Kalau presentasinya lebih kecil dari jumlah menteri dari parpol sama aja. Apalagi ada kabar jumlah menteri akan ditambah hingga 40 menteri. Dan ini diyakini sebagian orang adalah upaya mengakomodir kepentingan koalisi yang super gemuk. Yang sekarang santer dengar adalah kementerian khusus untuk mengurusi makan siang gratis. Kalau cuma bilang banyak tanpa presentasi berapa, ya sama aja itu statement yang normatif, kecuali Gibran bilang menteri kalangan profesional akan lebih banyak jumlahnya daripada menteri dari parpol. Itu baru namanya jelas. Dan Gibran tadi bilang menyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Mungkin sebagian dari kalangan merasa jika Gibran itu kontribusinya apa untuk kabinet. Hak prerogatif presiden bukan wakil presiden, begitulah orang-orang bakal berpikir. Gibran juga sampai istilahnya seakan-akan dia tidak punya hak apa-apa. Tapi udahlah, biasa. Karena dari dulu juga wakil presiden itu juga dianggap sebagai pemain cadangan di politik. Tidak ada wakil presiden pun tetap sama saja. Tapi orang-orang agak sulit percaya dengan perkataan Gibran. Terlebih semua orang sudah tahu bagaimana sikap dan gerak-gerik selama Pilpres. Penuh drama dan kepalsuan. Apalagi kita tahu Gibran berhasil menjadi wakil presiden karena kontroversi yang luar biasa, mengagetkan siapa yang mau percaya ucapannya. Tapi memang menteri kalangan profesional harus lebih banyak komposisinya, karena menteri titipan partai tahu sendirilah kerjanya. Gimana remuk negara ini kalau lebih banyak diisi mereka, apalagi rata-rata kasus korupsi banyak yang melibatkan menteri dari parpol. Tanya kenapa dan bagaimana. Nah ini kalau tanya ke Gibran pusing jawabannya. Nah, untuk menteri dari parpol itu diusahakan sedikit agar supaya itu tidak terjadi banyak yang korupsi tadi. Nah, sekarang kita lihat
Kalau sudah terbentuk, baru kita bisa memberi masukan. Karena kalau kita memberi masukan sekarang, ya bagaimana cari masukan? Ya, paling banter, kita cuman mengatakan bahwa dari profesional itu lebih banyak daripada dari partai. Tapi ini kan suara rakyat itu ya kayak angin-angin sayup saja. Kecuali saat mau pilpres kampanye dan suara rakyat baru dengar ya. Nah, jadi untuk jumlah menteri dari parpol itu lebih banyak ya. Itu biasanya seperti itu karena mengakomodir partai-partai yang mendukung menjadikannya presiden. Nah, maka dari itu kita rakyat Indonesia sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin memberi masukan. Entah mau dipakai entah tidak, itu adalah prerogatif presiden, tapi minimal kita juga punya hak suara untuk memberikan kritikan dan masukan ya, demi negara Indonesia ya. Jangan patah arang, kita juga harus tetap semangat ya. Karena masa 5 tahun itu dibilang panjang-panjang, dibilang pendek-pendek. Kalau memang kinerjanya tidak baik ya, suara rakyat ini bisa menghukum untuk calon-calon pemimpinnya. 5 tahun yang akan datang jangan diberi lagi, kan itu intinya kan. Jadi kita tetap semangat karena NKRI jalan terus, tidak ada berhentinya, agar supaya kian hari kian maju dan kita bisa meninggalkan legasi ke anak cucu kita yang lebih baik. Jangan kita tinggalkan legasi negara ini dalam kondisi hancur lebur berantakan ya. Oke, saya pikir itu mudah-mudahan kita bisa memahami dalam kondisi sekarang ini. Terima kasih. Merdeka.